binasa bagi kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita akan jadikan dia kekasih jiwa kita. Dia sobat yang setia. Jikalau semua orang meninggalkan kita, Tuhan akan tetap ada bersama kita. Amin. Dan mengejar hadirat
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan Roh Kudus, menyertai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh memasuki di minggu yang kedua di bulan Februari. Kami juga menyapa daripada pendengar setia Radio Agape dan juga Radio Dian Kasih Jaya di Lubuk Linggau. Dan pada kesempatan ini juga bagi saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan satu hari yang begitu indah bagi kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Banyak perkara yang kita hadapi, yang kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Tapi pada suatu saat Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Banyak perkara tak dapat ku mengerti ya Tuhan, mengapa harus terjadi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan dengan iman kita, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah Sungguh kami bersyukur oleh karena kami boleh mengenal dan bahkan dikenal oleh Allah yang setia, Allah yang mengerti segala keberadaan kami, Allah yang telah datang sebagai manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami sungguh tidak pernah berjalan sendiri, dan setiap hari kami telah mengalami pertolongan penyertaan Tuhan yang ajaib. Itulah sebabnya pagi ini kami rindu menyatakan syukur kami melalui pujian penyembahan kami, dan kami juga rindu kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Kami juga percaya ada berkat Tuhan, kekuatan yang baru dalam persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus pada ibadah pagi ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu sepenuhnya, biar kiranya pengurapan yang baru, pengurapan yang segar ada pada mereka, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu pagi ini, baik kami yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui radio Agape dan live streaming Radio DKJ di Lubuk Linggau, kami dijamah dan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan, tetap berdiri, kita akan pujikan ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang agung. Ajaib sungguh ajaib, ajaib sungguh ajaib,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia ajaib, sungguh ajaib. Kita boleh menikmati berkat-Nya tiap hari, amin. Saat ini kita berada di rumah Tuhan, itu pernyataan Tuhan memberkati kita, amin. Allah mana yang kita sembah itu Allah yang besar, amin. Puji nama Tuhan. Hirangkan dengan sukacita, bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Hirangkan dengan sukacita, bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Betapa besarnya permasalahan kita, betapa rumitnya persoalan kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Oleh karena itu kita akan memujikan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesarannya, tak terbanding dengan kekuatannya. Amin. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku,
kebesarannya, kekuatannya luar biasa. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini dan kita akan menyembah Dia, bahwa Dialah yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin, amin. Karena salib-Mu aku hidup, Tuhan. Karena salib-Mu aku menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sedang jemaat, pujikan pujian ini. Amin. Hidup. Amin. Glory. Haleluya. Segalanya.
Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di depan kita, di tengah-tengah kita ada meja perjamuan kudus. Kita boleh diingatkan kembali akan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, pada pagi ini kita akan juga mengembalikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nanti Bapak Majelis, Bapak Fendi akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu sungguh amat luar biasa bagi kami Tuhan. Dan kiranya apa yang keluar dari mulut kami, pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan jika Engkau memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Dan kiranya sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau berikan kami hati sebagai hamba Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan apa akan dibalas. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dengan apakan bualah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak Pendeta Anon Willy Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan syukur kami. Kini persembahan syukur kami telah kumpulkan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan Yesus Kristus berkenan menguduskan dan menyucikan serta berkenan menerimanya ya Tuhan. Oleh karena itu hamba pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Hamba berdoa agar kiranya Tuhan berkenan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pribadi, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan yang dihadapi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah mengumpulkan, hamba pun memohonkan berkat Tuhan untuk mereka semuanya, biar semuanya diberkati dengan hidup yang berkelimpahan. Secara khusus Majelis Bendahara yang Tuhan percaya untuk mengelola setiap persembahan yang ada, biarlah oleh hikmat roh Tuhan sendiri setiap persembahan yang dikeluarkan dalam pemanfaatannya, semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kini kami menyerahkan doa ucapan syukur kami serta persembahan kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lukas Budiono. Paduan suara Mandarin akan mengawalinya. Tuhan memberkati. Shalom. Kami dari Paduan Suara Mandarin Solideo akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Yesus dengarkan permohonanku. Siapakah yang tahu kesusahanku? Siapakah yang memahami beban beratku? Semua yang telah kualami, manis, asam, pahit, pedas, hanya Tuhan yang paling mengerti. Tuhan, Engkau tahu jalanku, Engkau mengerti hasratku. Kesusahan adalah berkat, kesedihan adalah anugerah. Aku memikul salib mengikut Engkau. Tuhan, Kaulah pertolonganku setiap saat. Engkau menuntun aku pergi ke surga. Tuhan, dengarkan permohonanku. Yesus, Engkau menggantikan aku memikul beban yang berat. Yesus, Engkaulah pertolonganku setiap saat. Tuhan, pimpin aku ke surga.我所经历。
Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita baru saja mendengarkan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin. Barangkali masih dalam suasana berdekatan dengan Imlek. Kita mendengarkan pujian dalam bahasa Mandarin. Segala bahasa di dunia ini bisa dipakai untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan kita di Warta Gereja agak sedikit panjang dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya, tetapi tentu kita mampu untuk bisa mengingat dengan baik. Kita buka dulu ya Warta Gereja kita membaca bersama-sama dengan bersuara sebelum nanti kita tutup Warta Gereja kita dan kita mengucapkan dengan menghafal. Siap semua Bapak Ibu? Oke, mari bersama-sama 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Kita tutup, kita membaca bersama-sama dengan menghafalkan 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Ia akan menjauhkan penyakit. Amin. Bapak Ibu lebih hafal dari saya ya. Ya, kita tepuk tangan sama-sama. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kita, memberkati kehidupan kita. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih waktu yang sangat berharga pada pagi hari ini. Kami ada di rumah Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kata, yaitu setia. Setia. Alkitab banyak mencatat tentang kata setia atau kesetiaan. Iman Kristen berbicara kesetiaan adalah bagian yang sangat penting. Kalau kita mengatakan saya orang Kristen. Secara umum kalau kita bicara tentang kesetiaan, ada kisah legendaris tentang seekor anjing di Jepang. Dalam sejarah yang dicatat, Hakiko namanya. Setia menemani tuannya berangkat kerja dengan naik kereta api menuju ke Tokyo. Lalu sore hari menjemput tuannya turun dari kereta api di Tokyo. Tiap hari anjing ini mendampingi tuannya. Bertahun-tahun lamanya, menjadi hal yang biasa. Satu kali menghantar tuannya, profesor di Universitas Tokyo, berangkat sore harinya anjing ini menjemput kembali di stasiun yang sama. Tetapi hari itu berbeda, tuannya tidak kunjung muncul dari gerbong kereta api. Tetapi Hakiko ini terus tiap sore, tiap pagi datang ke stasiun itu, menunggu tuannya, tak kunjung datang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun lamanya. Karena memang tuannya meninggal dunia di Tokyo, di tempat dia mengajar. Sampai satu kali anjing ini ketika dia menyeberang jalan, dia tertabrak oleh kendaraan yang ada di sana, meninggal. Karena anjing ini biasa ada di stasiun itu menjadi mudah diingat oleh banyak orang. Dari kisah itulah akhirnya dibangunlah sebuah monumen anjing Hakiko, lambang kesetiaan. Saudara-saudara, ini sejarah. Tetapi kesetiaan menurut iman Kristen
Seperti apa kesetiaan itu? Apakah kesetiaan menurut iman Kristen cukup diwakili oleh kata jadwal? Seperti anjing Hakiko ini jadwalnya menghantar tuannya, jadwalnya menjemput tuannya. Hanya sebatas itu saja. Saya bisa mengatakan saya setia. Apakah itu hakikat kesetiaan menurut iman Kristen? Asal saya sudah datang ke gereja dengan rutin, dengan rajin, tidak bolong-bolong. Bahkan bisa 52 kali 1 tahun setiap minggu. Apakah saya sudah bisa dikategorikan saya orang Kristen yang setia? Kalau saya bekerja di kantor, di perusahaan, saya tidak menjadi pegawai karyawan yang suka bolos dengan macam-macam alasan. Tapi saya setia datang. Bahkan saya tidak pernah datang terlambat. Saya tidak juga pulang lebih dulu. Saya tiap hari lakukan dengan rutin, absen di kantor. Berangkat tidak terlambat, pulang tidak lebih cepat. Apakah itu sudah kategori saya setia menurut iman Kristen? Kalau kita membangun keluarga, kita menjadi suami atau menjadi istri, menjadi orang tua, apakah cukup kita mengatakan, ya saya sudah menjadi anggota keluarga yang baik, saya tidak bercerai, saya tetap pulang ke rumah, kalau saya bekerja saya juga pulang ke rumah, saya tetap bersama-sama dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya. Apakah dengan begitu kita bisa mengatakan saya sudah termasuk kategori orang yang setia? Apa kesetiaan? Apa tolak ukur kesetiaan menurut iman Kristen? Saudara-saudara, mari kita akan menghayati firman Tuhan. Kesetiaan menurut iman Kristen tidak sebatas jadwal-jadwal saja yang kita bisa penuhi untuk hadir, untuk selalu ada di sana. Kalau hanya di situ, begitu dangkalnya kekristenan itu. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-6. Satu ayat ini kita akan renungkan bersama-sama. Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-6. Saya membaca demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang banyak menyebut dirinya baik hati diperbandingkan dengan orang yang setia dalam ayat ini. Ini masa-masa kampanye, banyak jargon-jargon yang diucapkan, banyak tulisan-tulisan di spanduk, di pamflet yang terpajang, yang pada intinya kalau bisa disimpulkan semuanya, tulisan itu menunjukkan betapa baiknya saya, betapa layaknya saya untuk dipilih. Saudara-saudara, banyak orang menyebut dirinya baik. Orang Farisi dalam kitab suci pada zaman Tuhan Yesus ada pergeseran, Bapak Ibu. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman Perjanjian Lama itu bagus luar biasa. Ezra seorang ahli kitab bukan? Dia rendah hati, dia betul-betul menghayati panggilannya itu dengan begitu baik. Tetapi bergeser nilainya. Ketika di dalam Perjanjian Baru jabatan ahli Taurat orang Farisi menjadi sangat buruk sekali. Mentalnya, moralnya menjadi buruk sekali. Sehingga dikecam begitu banyak oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Orang Farisi suka berdiri di depan kerumunan orang banyak. Entah di tengah-tengah pasar yang ramai, entah dalam rumah ibadah. Berdiri dengan pakaian kebesarannya. Mengangkat tangannya dengan bersuara keras-keras. Seolah-olah dia seorang yang sangat rohani berdoa. Yang menunjukkan ini loh aku orang yang baik, aku yang melakukan hukum-hukum Tuhan, aku tidak melanggar, aku setia dalam ibadah-ibadah, aku memberikan persembahan persepuluhan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia menunjuk orang lain tidak seperti dia sang pemungut cukai, tidak seperti dia seorang perempuan yang berdosa, tidak seperti dia orang yang tidak mengerti Taurat. Saudara, banyak orang menyebut dirinya
baik hati. Di hadapan Tuhan, tipe yang seperti ini tidak ada gunanya. Menyebut doa, apalagi seperti orang Farisi, berdoa menunjukkan kepada Tuhan, ini loh aku Tuhan, orang yang baik, orang yang patut diperhitungkan. Tuhan melihat bukan dari apa yang diucapkan, tapi Tuhan melihat sampai di dalam lubuk hati seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti berlaku baik itu salah, menyebut diri baik itu keliru. Hidup baik itu penting, tetapi baik saja tidak cukup menurut ayat ini. Bukankah Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Injil Matius, saya tidak buka ayatnya, tentang orang yang diberikan talenta 5, 2, 1. Kemudian Tuhan memuji hamba yang diberikan talenta 5 dan 2. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Hambaku yang baik dan setia. Saya tidak membahas tentang hal yang baik, tetapi kembali kepada ayat kita, Amsal ini justru ingin menekankan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Itu berarti orang yang setia begitu jarang, orang yang setia begitu sulit ditemukannya. Sampai ayat ini mengatakan siapa yang bisa menemukan orang yang setia. Seolah-olah ingin mengatakan kalau saya ketemu orang yang setia, wah luar biasa sukacitanya hati ini. Ibarat menemukan sebuah jarum di tengah tumpukan jerami. Ungkapan itu. Menemukan sebuah jarum yang kecil di tengah tumpukan jerami. Betapa sulitnya, hampir-hampir mustahil bisa menemukannya. Tetapi bukan berarti tidak ada itu jarumnya. Tetapi begitu sulit. Wah, ayat ini begitu dalam sekali. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara-saudara, apa itu kesetiaan? Berarti kesetiaan menurut ayat firman Tuhan ini bukan sekedar seperti yang saya ungkapkan di depan tadi. Kesetiaan di sini berbicara tentang orang yang sungguh-sungguh mau berjuang di dalam kehidupannya. Berjuang dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap hatinya. Dia seorang yang berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Itu disebut setia. Jadi orang yang setia menurut tolok ukur firman Tuhan adalah orang yang mengerjakan tugasnya. Orang yang melakukan tanggung jawabnya. Orang yang bisa dipercaya. Itu orang yang setia. Dan itu sulit menemukan orang seperti itu. Orang yang ingin mencari dalam tanda petik muka di depan banyak orang. Dengan bersilat kata barangkali lebih banyak. Dan Alkitab mengatakan banyak. Orang yang mengatakan baik-baik, aku baik-baik dan seterusnya. Siapa yang menemukan orang yang setia? Saudara-saudara, kalau kita menjadi seorang pegawai, seorang karyawan, mungkin kita tidak bolos, mungkin kita rajin datang ke kantor, tetapi apabila kita tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita, kita mungkin mengatakan, oh saya bekerja mengerjakan tugas, tetapi kita banyak menyimpang dalam melakukan tugas, maka sebetulnya kita tidak bisa dikatakan sebagai seorang pegawai yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Kristen melampaui sekedar kita hadir secara fisik. Kalau kita menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, bagaimana kita disebut sebagai seorang suami atau istri yang setia? Bukan sekedar saya tidak berpisah, tidak bercerai.
Tetapi apakah saya mempraktekkan hukum kasih di tengah-tengah pembangunan rumah tangga itu? Mau berapa tahun perjalanan rumah tangga itu? Sejak pernikahan terus bertahun-tahun melewati mudah atau sulit kehidupan. Melalui berkat-berkat yang berlimpah atau sampai kadang-kadang saat tertentu ada kekurangan di sana. Pada saat tubuh ini sehat ataupun mulai merosot kesehatan itu, ada sakit. Apakah ada kasih tetap dipelihara di tengah-tengah keluarga? Kasih yang dipraktekkan, suami yang tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik sebagai kepala keluarga, menghidupi istri dan anak-anaknya, melindungi istri dan anak-anaknya, menjaga hidup moral yang benar di tengah-tengah keluarga. Apakah seorang istri juga terus melakukan tanggung jawabnya melayani, menata, merawat rumah, mendampingi suaminya, menghormati dan menolong suaminya, memelihara anak-anaknya. Ketika itu dilakukan, itulah setia menurut firman Tuhan. Jadi setia membawa sebuah konsekuensi, ambil bagian, tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan panggilan, sesuai dengan peran kita, mau di kantor, mau di rumah tangga, termasuk juga tentunya di tengah-tengah gereja Tuhan. Kalau kita menjadi seorang yang melayani Tuhan, apakah kita bisa dikategorikan saya adalah seorang yang setia melayani Tuhan? Ya Pak, saya setia, saya tidak berhenti di tengah-tengah periode kepengurusan. Itu juga setia. Di gereja kita 2 tahun periodenya, kadang-kadang 3 tahun periode kepengurusan. Saya setia kok Pak sampai akhir. Sejak dilantik menerima piagam surat tugas pelayanan, saya setia sampai akhir. Tetapi kesetiaan sebagai seorang pelayan Tuhan, tidak hanya kita menunggu selesainya periode itu, tetapi saya melakukan apa yang dipercayakan. Dikaitkan dengan tadi perumpamaan Tuhan Yesus, hamba-hamba yang diberikan, dipercayakan, ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Persoalannya bukan di dalam jumlah, tetapi persoalannya adalah ketika seseorang menerima sesuatu dan Tuhan pasti sudah memberi sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada orang yang tidak diberi sesuatu, kesanggupan, kemampuan. Tuhan memberi, porsinya bisa berbeda. Tetapi pertanyaannya, apakah kita yang sudah menerima dari Tuhan, kita sadar kita perlu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, saya do something, saya melakukan sesuatu dari apa yang Tuhan percayakan. Dengan talenta, dengan karunia, dengan tugas, dengan tanggung jawab. Sebisanya saya mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan dengan pikiran saya, dengan wawasan yang Tuhan beri, dengan kesanggupan yang Tuhan beri. Lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut. Apakah kita memberikan? Dengan tenaga kita. Kalau Tuhan memberikan keuangan lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Apakah juga saya terpanggil ambil bagian? Do something, melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan setia. Jadi setia itu berbicara tentang saya bertindak konkret sesuai dengan panggilan saya. Di mana saya ada, mau di rumah, mau di kantor, mau di gereja, mau di komunitas, dengan lingkungan siapapun juga. Adakah sesuatu yang kita kerjakan, kita keluarkan dari hidup kita. Itulah setia, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 17 ayat yang keempat. Injil Yohanes 17 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bercakap dengan Bapaknya di surga. Bagaimana sih caranya mempermuliakan Bapa di surga?
Sering kita menaikkan nyanyian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Lalu bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Lalu bagaimana caranya saya mengasihi Tuhan? Kata menyenangkan Tuhan, kata mengasihi Tuhan bukankah itu kata yang abstrak? Yang sebetulnya harus kita implementasikan, kita konkretkan dalam realita kehidupan ini. Yesus berkata, aku telah memuliakan engkau. Ya Bapa, mempermuliakan Bapanya di surga. Caranya apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara, kekristenan akan berdampak jauh lebih kuat ketika dunia ini menjadi gelap. Dan kita sedang hidup di dalam satu tahapan era zaman yang menurut saya semakin gelap. Antara benar dan tidak benar menjadi kabur. Antara yang real dan fiksi menjadi campur. Kadang-kadang kebenaran ditentukan berapa kuat orang menyuarakannya. Maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang salah ketika disuarakan berulang kali. Maka itu bisa berbalik. Dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kata hoax itu menjadi populer pada era kita. Itu terjadi, sudah. Dari perspektif iman Kristen, sesungguhnya ketika keadaan menjadi gelap, itulah kesempatan yang sangat luar biasa. Cahaya itu akan menjadi lebih jelas terlihat. Pertanyaannya, apakah kekristenan kita pada era semacam ini semakin terpancar di tengah-tengah kegelapan? Atau sebaliknya, yang kita khawatirkan, justru kita luntur nilai iman Kristen itu. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini menjadi perenungan yang dalam, saudara. Biar kita didapati oleh Tuhan. Masuk kategori orang-orang yang setia. Karena saya melakukan sesuatu. Sudah-sudah, hidup ini Tuhan titipkan banyak hal. Kalau kita nggak kerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, kita sebetulnya berhutang. Orang yang berhutang dia harus bayar hutang. Kalau kita berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan titipkan banyak hal dalam hidup kita, kita belum buat sesuatu, atau kita sudah buat sesuatu, kita belum maksimalkan apa yang kita bisa lakukan, kita harus bayar kepada Tuhan. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Aku mempermuliakan engkau dengan cara menyelesaikan atau melakukan pekerjaan yang kau berikan. Sudah-sudah, itu sebabnya Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam bagian yang lain, barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya renungkan ayat itu Bapak Ibu. Kalau saya baca konteks sebelumnya, itu bicara tentang harta, materi, keuangan. Itu disebut hal-hal kecil. Mamon itu dianggap hal-hal kecil. Nah, Alkitab katakan kalau kita tidak bisa setia kepada hal-hal kecil itu, kalau kita tidak benar dalam hal-hal kecil itu, bagaimana kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar? Apa itu hal yang besar? Hal yang besar itu bicara perkara rohani. Perkara rohani. Harta rohani. Itu menjadi bagian yang perlu untuk kita renungkan dengan baik.
kelola hidup kita. Maka iman Kristen itu sebetulnya tidak bisa dipisah-pisah. Saya Kristen ketika saya sedang ada di hari Minggu, spesifiknya saya ada dalam gereja, saya sedang beribadah, saya Kristen. Tetapi bagaimana ketika saya keluar dari gedung gereja, saya menjalani hari-hari, esok, lusa, dan seterusnya, sebelum tiba hari Minggu lagi. Bagaimana? Apakah kita sama atau kita berbeda dengan ketika kita ada di dalam gereja? Setia dalam hal kecil, perkara yang sekuler, perkara yang bendawi, materi, uang, setia, tanggung jawab, bisa dipercaya di sana. Alkitab katakan orang yang begitu akan bisa dipercaya untuk mengelola perkara-perkara yang besar, perkara-perkara surgawi. Wah, ini begitu luar biasa ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa bisa sih seseorang betul-betul setia seperti yang firman Tuhan kehendaki? Kitab Amsal tadi mengatakan hampir-hampir sulit ya ditemukan orang yang setia. Siapakah mendapatkannya? Hampir-hampir sulit, tidak ditemukan. Apa bisa? Saya jawab, tidak bisa. Kalau berangkat dari diri kita sendiri. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka cenderunglah manusia itu memperjuangkan dirinya sendiri, egonya sendiri. Luar biasa, itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi karena ini firman Tuhan, maka setiap orang yang percaya, dia ditopang oleh kekuatan Tuhan, disanggupkan. Itu yang indah. Jadi kesanggupan orang Kristen, orang yang percaya Tuhan melakukan firman adalah Tuhan yang menyanggupkan kita. Kalau pagi hari ini kita bicara hal kesetiaan, berarti sebetulnya kita bisa masuk kategori sebagai orang yang setia sesuai dengan tolok ukur firman Tuhan. Bukan karena kita bisa, tetapi karena kita dimampukan oleh Tuhan. Maka kita perlu menteladani Tuhan. Ya. Ketika kita terus mata kita itu memandang kepada Tuhan, Tuhan menjadi teladan hidup kita, Tuhan menjadi pedoman hidup kita, kita dikuatkan untuk disanggupkan. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 24, ini bagian yang kedua, kesanggupan kita karena Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 24, pendek ayatnya, berkata demikian, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ia, yaitu Tuhan, Ia memanggil kamu, memanggil saudara dan saya. Tuhan itu adalah setia. Selain disebut Allah adalah kasih, tetapi bagian ini juga berbicara Tuhan itu setia. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu sempurna. Sehingga kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang setia, kita sanggup. Pak, kesetiaan Tuhan seperti apa? Banyak kesetiaan Tuhan. Satu saja Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat yang sangat terkenal, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Garis bawahi kata itu. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Allah setia. Ya Pak, tapi pencobaan yang saya hadapi berat. Pergumulan yang saya hadapi begitu sulit. Tidak kunjung selesai Pak. Saya terpuruk kok terus terpuruk. Sebab Allah setia. Kadang-kadang kita kalah ketika menghadapi
pencobaan-pencobaan karena kita tidak bergantung kepada Tuhan. Sebab Ia setia, sebab Tuhan setia. Maka kita kalau mau menang dalam hidup ini bergantung kepada Tuhan yang sempurna dalam kesetiaannya. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, sekalipun sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita belum sempurna. Kita sedang diproses, makin disempurnakan. Kita belum sempurna, tetapi kita punya Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Tesalonika tadi, Tuhan yang setia. Dia menggaransi, sekalipun kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup, kadang-kadang orang menjadi takut. Kemarin saya komsel juga ada satu kesaksian. Seorang ibu yang merasa, saya takut Pak. Mendengar berita-berita di Semarang. Banyak teror-teror terjadi. Kain yang dikasih bensin, lemparkan ke sepeda motor, ke mobil, kebakar. Sudah terjadi di sekitar kita. Cemas, iya betul manusia bisa cemas, bisa takut. Manusiawi. Tetapi di balik pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk mengerti mengapa semua itu bisa terjadi. Tidak perlu tanya mengapa, tetapi lihat siapa yang menyertai kita, jauh lebih penting. Sebab Allah setia. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesukaran, sekalipun bahkan ada penderitaan yang harus saya hadapi. Ingat, sebab Allah setia. Itu artinya apa sih? Ya terus jalan saja. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban berat, ada penderitaan, terus berjalan. Berjalan bagaimana? By faith, dengan iman. Dengan iman. Kata setia dengan kata iman itu berimpit. Kesetiaan disebut faithfulness. Iman, faith. Jadi biarlah kesetiaan kita itu dibangun di atas percaya, beriman. Karena Allah setia. Aku menghadapi pencobaan. Pencobaan itu firman Tuhan katakan pencobaan yang biasa. Aku terus akan berjalan dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku. Aku berjalan dengan iman, by faith, dengan percaya. Aku tetap setia. Oh itu indah sekali Bapak Ibu. Sampai kapan? Berjalan dengan iman itu. Ada orang yang mengatakan, Pak, boleh enggak saya bekerja? Mengatakan kepada saya. Dia sebut sebuah pekerjaan yang itu tidak halal pekerjaan itu. Tidak benar di hadapan Tuhan, tidak benar juga secara hukum kalau dijalankan. Bukan saja bahaya secara hukum, tetapi juga bahaya di hadapan Tuhan. Saya tidak sebut. Kenapa? Berpikir seperti itu. Orang ini mengatakan, saya kepepet, tidak punya uang. Saya kekurangan. Bagaimana? Saya tetap harus menghidupi keluarga. Ada tawaran yang begini, jalannya gampang, dapatnya lumayan. Saya katakan, no, tidak. Kalau engkau orang Kristen, engkau orang percaya, iman jauh lebih penting. Ini kesetiaan itu berkaitan dengan iman. Melakukan tugas tanggung jawab, kewajiban kita. Bisa tetap dipercaya, integritas baik. Itu bisa dibangun di atas dasar iman. Jangan dibangun di atas dasar pribadi sendiri. Lemah pribadi kita. Bisa terantuk. Ingat, lihat dia. Tuhan itu setia. Ikut Tuhan, pandang Tuhan. Ada 1001 macam pergumulan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang bisa tercobai, bisa tergoda, saudara-saudara. Tetapi biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa setia. Sampai kapan setia? Bahkan kitab Wahyu mengatakan, Wahyu 2 ayat 10 bagian yang ke B. Ayat ini biasa dikutip untuk meneguhkan calon baptisan air sebelum mereka masuk ke kolam baptisan. Ayat ini selalu dibacakan. Apa kata-katanya? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kamu setia sampai kapan? Sampai kematian tiba.
konteks ayat ini saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, konteks ayat ini tidak mudah loh. Kenapa? Orang Kristen itu saat itu sedang menghadapi kesusahan, aniaya, penderitaan. Alkitab katakan semua itu tidak boleh menyebabkan kita tidak setia kepada Tuhan. Semua itu tidak boleh menyebabkan kita amburadul hidup kita, tidak tanggung jawab. Ada keluarga-keluarga yang berantakan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tidak setia mengambil tanggung jawabnya. Ada pekerjaan Tuhan tidak terkelola dengan baik karena tidak setia. Dalam dunia pekerjaan bisa terjadi juga hal yang semacam ini, saudara. Konteks ayat ini, orang Kristen menghadapi keadaan yang sulit tetapi diminta tetap setia. Tak mudah karena selalu ada godaan. Ada godaan yang menyebabkan kita coba meninggalkan kesetiaan itu. Seorang yang pernah dipuji oleh Rasul Paulus, seorang yang setia di awalnya, mendampingi Rasul Paulus dalam pelayanan sampai Paulus pernah masuk ke dalam penjara di Roma. Orang ini mendampingi dengan baik, menghibur, menguatkan, ikut membantu kebutuhan Rasul Paulus. Rasul Paulus dikuatkan dan dia tulis dalam suratnya, dia seorang yang setia. Oh, indah. Tapi berjalannya waktu bisa berubah. Pertama baik berubahnya. Bukan saja setia ketika Rasul Paulus keluar dari penjara. Orang ini tetap setia, punya integritas dengan baik. Paulus tulis kembali, dia bukan hanya setia, dia adalah kawan sekerja di ladang Tuhan. Oh, luar biasa. Menjadi kawan sekerja dari anak buah, sekarang menjadi rekan sekerja. Tetapi berjalan, mulai tergoda oleh dunia. Akhirnya tidak setia. Paulus katakan, dia telah mencintai dunia, dia meninggalkan aku, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Siapa dia? Demas namanya. Demas, seorang yang mengawali dengan baik, tapi dalam proses tidak tahan menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada orang yang tidak tahan karena kesulitan hidup, menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang tidak tahan menghadapi kenikmatan hidup, comfort zone, situasi yang nyaman, tidak tahan di sana. Dia tidak setia. Demas meninggalkan Tuhan. Demas meninggalkan kesetiaannya karena dia cinta kepada dunia. Itu tulisan Paulus yang disertai tentu, kalau saya boleh sedikit mendramatisir dengan air matanya. Sebelumnya Paulus menulis dengan bangga hati, dia orang yang setia. Dia rekan sekerjaku di dalam Tuhan. Tetapi kemudian dia harus menuliskannya kembali. Dia mencintai dunia. Dia meninggalkan pelayanan. Saudara-saudara, adakah kita menjadi orang-orang yang mau tetap setia kepada Tuhan? Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan itu begitu sempurna, luar biasa, saudara-saudara. Sehingga ada satu ayat yang mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, perhatikan, kita manusia ini, anak Tuhan bisa tidak setia seperti Demas. Jika kita tidak setia, Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau orang Kristen mau membaca ayat ini dengan dalam, kita malu pada diri kita sendiri kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak ambil tugas tanggung jawab kita di tengah keluarga kita dengan baik dan tanggung jawab. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik dan benar. Kalau kita tidak bisa dipercaya, malu kita. Kenapa? Ayat ini mengatakan, kalau toh kita tidak setia, kita tetap punya Tuhan. Tuhan yang tetap setia. Ada seorang yang bernama Robert Robinson. Ini kisah lama. Pelayan Tuhan. Dia penggubah lagu pujian. Dipakai Tuhan. Salah satu pujiannya berjudul Allah Sumber Karunia. Lagu him lama. Tapi entah bagaimana dalam pergumulan hidup, dia mundur dari Tuhan. Dia tidak setia
Dia jauh dari Tuhan. Satu kali dia naik kereta api, dia duduk di sampingnya seorang gadis muda. Duduk di samping Robert. Terjadi percakapan dan gadis muda ini seorang anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Dia mengajak Robert ini berbicara hal rohani, tapi Robert menghindar, tidak mau bercakap tentang hal itu. Akhirnya perempuan muda itu mengutip lirik sebuah pujian. Dia tidak tahu yang dia kutip adalah pujian yang dikarang oleh Robert sendiri. Tentu Roh Kudus yang menggerakkan. Dia mengatakan Allah itu sumber karunia. Kita patut memuji dia karena dia sumber karunia hidup kita. Betapa tersentaknya Robert ketika dia mendengar perkataan, bukankah itu lagu yang aku tulis bertahun-tahun yang lampau. Masih menjadi berkat bagi banyak orang dan gadis muda ini sangat diberkati dengan pujian itu. Tapi aku yang menuliskannya, aku yang menggubah lagu itu. Aku di mana? Aku sudah jauh dari Tuhan. Aku sudah masuk dalam kesenangan dunia. Dia menangis saat itu. Dia tak mampu menahan air matanya. Dia katakan, aku sudah kehilangan sukacita yang selama ini aku terima di dalam Tuhan. Aku bergelimang dengan dunia begitu rupa. Semakin aku jauh, semakin aku tidak punya sukacita itu. Tetapi hari ini, dia mengatakan, aku mau memberikan apapun yang aku bisa berikan untuk aku memperoleh sukacita itu kembali. Terjadi pertobatan. Apa yang ingin dikatakan oleh kisah ini? Hidup yang sudah jauh dari Tuhan, tidak setia, Tuhan bisa pulihkan. Kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Jadilah anak Tuhan yang jangan terus tinggal di dalam kejatuhan. Jangan tinggal dalam keterpurukan kita. Balik kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang setia. Nikmati sukacita surgawi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Biar itu mengalir, melimpah keluar. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Biarlah itu saudara dan saya, oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita didapati setia. Setia melakukan tugas tanggung jawab panggilan kita masing-masing, dimanapun dan apapun itu. Bisa dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh pasangan hidup kita, dipercaya di tempat di mana kita bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kembali kita akan makan, minum perjamuan kudus. Biar selalu perjamuan kudus yang menggerakkan hati kita balik kepada Tuhan. Lebih setia lagi, lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Para pelayan Tuhan, perjamuan kudus dengan hormat saya mengundang maju dan berlutut di sekitar meja perjamuan ini. Oh besar anugerahnya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh besar terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Kami berterima kasih untuk anugerah yang besar, untuk kesetiaan Tuhan mengasihi kami apa adanya. Pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus membawa hidup kami dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Berkati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Pelayan Tuhan bangkit berdiri. Tuhan Yesus
mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan, mari dengan segenap hati, dengan penuh syukur, penuh iman, kita menerima cawan dan roti ini. Dan saudara tetap berada dalam suasana doa, kita akan mendengarkan lagu pujian. Dan bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun atau belum memahami perjamuan kudus, dimohon untuk tidak mengambilnya. Perkenankan saya bertanya kepada saudara yang di balkon, semua sudah terlayani roti maupun anggur? Puji Tuhan, para petugas dapat berada di bawah. Yang di bawah balkon dari sisi barat terlebih dahulu. Bait Ami semua sudah. Ruang Bethlehem. Sisi kiri saya. Bagian tengah sudah. Timur, puji Tuhan.
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Apapun pergumulan, pencobaan yang kau hadapi, Allah tetap setia. Dia memberikan kekuatan, Dia mampu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Biar kita menaikkan pujian bersama-sama, salibnya selamanya mulia. Salibnya, terima kasih Tuhan, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti di tangan kanan kita dan naikkan tinggi-tinggi. Dengarkan firman-Nya yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Penuh iman percaya kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita, naikkan tinggi-tinggi. Sabdanya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Penuh iman percaya kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mulia namamu. Mulialah namamu Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sangat berterima kasih pada pagi hari ini untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Karena Tuhan setia, kami tahu Tuhan sudah tebus kami. Karena Tuhan setia, Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam hidup kami anak-anak-Mu pagi hari ini. Karena Tuhan setia, firman-Mu itu ya dan amin. Apabila ada yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Kalau ada yang datang membutuhkan uluran tangan Tuhan karena beban-beban hidup yang berat, pencobaan-pencobaan yang terjadi, kami tahu Tuhan telah memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan untuk kami menanggung beban perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia adanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Dan pada kesempatan setelah ibadah ini kita juga akan memberikan persembahan untuk pembangunan Mitra Sejahtera. Biarlah kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pembangunan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan pembangunan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang begitu setia dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan daripada persembahan syukur kami untuk pembangunan gereja, pembangunan gedung Mitra Sejahtera. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan apa kan kubalas? Dengan saya, mari tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan bersekutu dalam perjamuan Tuhan, bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah ini untuk pulang ke rumah kita masing-masing, kini terimalah dekapan kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang dahsyat dari Allah Bapa kita. Dan terimalah kekuatan, kuasa dan kebenaran serta pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan penghiburan dari Roh Kudus dalam hidup pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kehidupanmu sehari-hari di dalam menjalani tugas yang Bapak Ibu lakukan. Dalam perjalananmu, di dalam negeri, di luar negeri, keluar masukmu, mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.